qala lan dawuh sapa Imam Hasan aidon kelawan maning. Imam Hasan juga mengatakan idza arada ing dalam nalika ngersakaken Allahu sapa Allah bi abdin kelawan kawula, kelawan suwiji kawula. Allah ngersakaken khairan ing bagus ketika Allah menghendaki satu kebaikan pada seorang hamba. Akta moko maringi sapa Allahu ing abdin minad dunya saking dunia ngupai atiyatan ing siji pemberian. Ing siji pemberian. Allah ngasih sekali saja, sekali pemberian. Tidak banyak. Atiyah tuh tidak terus menerus. Tapi satu aja dulu dihabiskan. Suma yumsiku nuli menahan sapa Allah, tidak ngasih-ngasih lagi sudah. Selama itu belum habis tidak Allah kasih. Nah, dia menghabiskannya pun celekat-celekit, enggak cepat-cepat. Apa yang Allah kasih tidak langsung diuntal, ditelan habis sekaligus, enggak, tapi ya pelan-pelan. Fa idza nafada nuli ing dalem nalikane entok apa perkara harta yang Allah kasihkan itu sudah habis, ada mau kembaleni sapa Allah, dikasih lagi. Jadi sudah enggak ngasih, jadi tidak langsung bro enggak gitu. Nah, jadi meruyu. Kalau sudah habis dikasih lagi. Tapi kalau belum habis nggak kasih Allah tidak ngasih. Wa idza hana ada mau kembaleni sapa Allah alaihi ngatasi abdin. Tapi wa idza hana ing dalem nalikane hina sapa wong alaihi ing ngatasi Gusti Allah. Kalau ada seseorang itu dianggap hina di sisi Allah, nanti fa'ilnya nanti. Wa idza hanalan ing dalem nalika hina alaihi ngatasi Allah abdun sapa suwiji kawula basata moko beber sapa Allah lahu kanggo abdin ad-dunya ing dunya baston kelawan beber temenan brol-brolan wah sudah. Wa kana lan ono ba'dhum sapa sebagian ulama yaqulu iku ngucap sapa ba'dhum fi du'aihi ing dalem doai ba'dhum Allahumma ya mumsikas sama'i wa hidzat kang menahan langit tidak terus menerus hujan, ada kalanya musim kemarau tidak hujan, ada kalanya musim kemarau sehingga tidak turun hujan. Antaqa'a ing yen to tiba apa sama runtuh apa sama wahai engkau zat yang melindungi bumi sehingga tidak bertubrukan dengan benda-benda langit yang lain, tidak dihujani meteor habis-habisan. Antaqa'a ing yen to ambruk apa sama alal ardi ing atase bumi illa bi iznika angin kalawan seizin engkau. Amsik muginahan sinten tuan ad-dunya ing harta dunia ani saking gula. Doae tidak minta kaya kan? Beda ini doanya para wali, ini doanya wali itu doanya wali. Kalau kita orang awam kan mintanya diruntuhkan rezeki yang banyak. Kira-kira bintang-bintang itu ibaratnya duit, hujankan saja, runtuhkan saja itu. Kami minta hujan duit, minta pohon yang berbuah duit semua, pokoknya duit. Tapi ini ada wali berdoa, ya Allah, engkau jangan hujani kami dengan harta, jangan engkau hujani kami dengan harta, tahanlah harta itu dari aku. Masya Allah doanya itu sejen dewek. Beda ini kalau doanya wali itu beda, doanya wali itu beda. Bukan karena ingin sok beda, bukan. In uridu illal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Ma uridu an ukhalifakum fima anhakum anah. In uridu illal islah mastata'tu. Aku bukan orang yang sok bergaya beda dari orang lain. Aku bukan orang yang sok bergaya beda, tapi inilah ajaran-ajaran orang dahulu itu ya begini. Nabi-nabi terdahulu pun ya ada yang modelnya seperti ini. Jadi jangan dianggap aku ini sok berbeda, bukan. In uridu illal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah.
Orang kalau urusan dunia tidak butuh motivator, udah langsung gemerangsang sendiri. Iya, beli dikongkon kan. Beli dikongkon maning, tidak ada yang nyuruh, tidak ada yang manas-manasin, kita udah gemerangsang sendiri terhadap harta dunia. Nggak usah dikasih anulah, siapa itu yang ahli motivasi duit tuh. Siapa? Nggak usah Mario Teguh. ya, entah itu Mario Teguh, entah siapa, nggak usah sebenarnya. Kita sendiri punya dorongan, punya dorongan naluri untuk gemeratak cari duit. Kalau nggak dengan cara halal ya dengan cara nyopet. Ya, nyopet kayak ngepet itu kan. Seandainya tidak dengan cara halal ya dengan cara haram. Pokoknya dorongan cari duit ini terpenuhi. Ini keinginan manusia pokoknya dan pokoknya. Yang susah itu motivasi untuk siap larat. Miskin. Motivasi untuk siap larat. Nggak ada yang tidak ada yang ngasih tahu kecuali ngaji ya ini. Aku seminari. Nggak ada seminar di Grage Mall, di Hotel Apita nggak ada seminar bagaimana how to poor. Poor. Siap larat. How to be a poor man. Bagaimana cara menjadi orang melarat? Nggak ada. Gitu ya. Seminarnya nggak ada. Ya cuma kitab Ihya ini aja yang ngajarin supaya melarat. Kitab Ihya-nya kemudian dianggap bodoh karena tidak lumrah dengan umumnya manusia sih. Manusia kan namanya, ya ini yang namanya orang umum tuh ya ini. Ya. Semua orang pada seminar bagaimana caranya how to be a rich man, how to get wealth. Bagaimana cara mendapat kekayaan yang melimpah. Ini sih how to be a poor man. How to be a poor man. Bagaimana cara menjadi orang melarat. To be millionaire. Who wants to be a millionaire? Kuis aja ada. Who wants to be a millionaire? Siapa yang mau menjadi miliuner? Kira-kira ada kuis who wants to be a poor man? Siapa yang mau menjadi orang melarat? Nggak ada itu. Pasti nggak ada pesertanya. Ya kecuali ngaji Ihya ini nih. Seminar kemelaratan itu adanya di kitab Ihya Ulumuddin. Seminar kemelaratan. Kenapa mesti belajar melarat? Karena semua orang pasti nanti melarat. Cepat atau lambat pasti melarat. Meskipun duitnya nggak kewadahan, suatu saat nanti pasti melarat. Ya mau mati nggak bisa ngapa-ngapain. Udah tua aja meskipun duit banyak nggak boleh semua. Apa itu bukan melarat namanya? Pengen emping, pengen sekali, kata dokternya nggak boleh. Samurat. Aduh, jadi gimana? Apa artinya punya duit makan emping nggak boleh? Makan ini kolesterol, makan ini gula darah. Jadi melarat sekali. Puncak kemelaratan menjelang mau mati, tidak punya apa-apa sudah. Siap tidak nih menuju kemelaratan, tidak punya apa-apa, nggak pegang duit, nggak pegang HP sama sekali. Siap tidak, nah, maka kan mesti latihan. Kalau nggak siap kan mesti dipersiapkan sekarang. Jadi yang namanya melarat itu ya penting juga menghadapi situasi yang lebih melarat nantinya. Jadi belajar melarat sedari sekarang. Latihan. Belajar menghadapi melarat sedari sekarang. Maka Gusti Allah ngasih kurikulum how to be a poor man itu ketika bulan Ramadan kita belajar jadi orang melarat bareng-bareng. Nah, ketika bulan Ramadan, jadi kalau ternyata bulan Ramadan kemudian belanjanya semakin banyak, ya itu belajar menjadi Raja Fir'aun namanya, bukan belajar menjadi orang melarat. Ya Allah, itu seminar kemelaratan itu penting seminar kemelaratan. Dianggapnya seminar itu kekayaan saja yang penting. Seminar kemelaratan itu penting. Kalau kaya itu belum semua orang bisa, belum tentu. Kita sudah berangan-angan. Pikirkan seandainya punya gudang, punya rumah gedong, hanya sekedar angan-angannya aja. Ada mobil lewat, gambarnya Mercedes-Benz. Aduh, seandainya aku yang punya mobil ini, ya itu kan belum tentu terpenuhi. Nah nanti gimana ya? Nanti aku perlu supir pribadi, udah dirancang.
Kayak yoyo. Kayak Dulajin. Kayak Dulajin. Kayak Petruk cerita. Kayak ya pengen dadi wong sugih terus ngelamune wis keduwuran. Padahal belum tentu tercapai. Sedangkan kemelaratan itu sudah pasti tercapai dan sudah siap belum? Kamis pasti baik. Ya sudah pasti. Seminar kemelaratan. Ya wis panduk, Mak. Seminar. Jadi nggak usah minta wirid-wirid, sudah nggak usah, wong wali aja doanya gini aja. Ya Allah, jangan engkau hujani aku dengan harta. Jangan engkau hujani aku ini harta. Jangan. Jangan, tidak mau dihujani dengan harta. Takutnya kebelan. Apa bahasa Indonesia kebelan tuh? Ketagihan. Takutnya ketagihan. Takutnya kalau sudah dikasih harta yang banyak jadi ketagihan. Mau mati ketagihan, keinget akan fasilitas-fasilitas. Gentayangan. Jadilah arwahnya gentayangan. Wa qala dawu sapa Muhammad bin Al-Munkadir. Sapa Muhammad bin Al-Munkadir. Ara'aita ana toh ningali sapa sira law anna rajulan. Lamun setuhune suwiji wong lanang soma iku puasa sapa rajul ad-dahra ing dalam seumur hidup. Ing dalam selawase. La yuftiru ora tau buka sapa rajul. Wa qamalan salat sapa rajul alaila ing dalam waktu bengi layanamu ora tau turu sapa rajul. What's your opinion about someone who do fasting every day? Bagaimana pendapat Anda mengenai seseorang yang selalu berpuasa setiap hari? Forever. Every day forever. Melakukan ibadah setiap malam. Whole night. Never sleep. Tidak pernah tidur. Terus menerus itu aja ibadahnya tekun. Wa tasaddaqa lan sedekah sapa rajul bimalihi kelawan hartai rajul. Wa jahadalan berjihad sapa rajul fi sabilillahi ing dalam dalane Gusti Allah. Wa istanabalan ngadohi sapa rajul maharimallahi ing pira-pira keharamane Gusti Allah. Misalkan ada orang semacam itu, ghairu annahu angin setuhune rajul yukta iku ditekaaken bihi sapa rajul yaumul qiyamati ing dalam dina kiamat. Hanya saja dia disidang dulu di hari kiamat. Fa yuqalu nuli diinterogasi, disidang sapa rajul. Dikatakan, inna hadza setuhune iki orang azama iku gede-gedeaken sapa hadza fi ainihi ing dalam pandangane hadza gede-gedeaken ma ing perkara saghara kang nganggep cilik hu ing ma Allahu sapa Allah. Sesuatu yang tidak berharga di mata Allah digede-gedekan. Wa saghara lan gede-gedeaken nyilik-nyilikaken nganggep sepele, nganggep cilik sapa hadza fi ainihi ing dalam pandangane hadza ma ing perkara azama kang ngagungaken hu ing ma Allahu sapa Gusti Allah. Misalkan ada orang yang begitu sedekah, sedekahnya melimpah terus menerus, puasanya terus menerus, sholatnya do fasting every day, do prayer every night, kemudian selalu berbuat baik, hanya saja sikapnya itu keliru. Apa yang kecil di sisi Allah digede-gedekan, digede-gedekan. Yaitu tidak lain urusan dunia. Tidak lain urusan dunia. Memakmurkan masjid, orientasinya hanya bangunan fisiknya saja yang dibagusin. Sedangkan kegiatan masjidnya, imarahnya tidak ada, dianggap sepele. Nah ini kan berarti apa yang seharusnya penting disepelekan, yang mestinya sepele dipenting-pentingkan. Bayar utang tidak mau, mentraktir orang satu kampung ditraktir semua, rekan-rekan kerjanya ditraktir semua.
Biar hutang lawan. Selamatan, gede-gedean selamatan. Utang tidak diurus. Utang tidak diurus. Misalkan Haji 2 tahun zaman biyen nang 20 tahun. berangkat haji lagi, umroh lagi, Umroh. sedangkan nafkah anak istrinya tidak karuan. Ini Jolang ngomong Masya Allah. Iya. Jadi harus tahu timbangan tuh kita harus tahu. Walaqad ataina Musa wa Harun al-furqana wa diya'an wa dzikra. Gitu kan? Kita ini kalau orang ngaji kitab Quran ya berarti ngaji Furqan. Furqan itu bisa memilah dan memilih, bisa menilai mana yang kecil, setengah besar, yang bobotnya 1 gram, 1 on, 1 kilo, harus mempengali sapa sira yakunu ono haluhu apa kondisi man meskipun dia ahli ibadah. Faman moko utawi sapa minna setengah saking kita laisa iku ora ono sapa man hakada iku kaya mengkono adzama ma sagharahullah lan saghara ma adzamahullah. Ad-dunya utawi dunya azimatun iku gedean. Yang dinilai yaitu duitnya udah itu aja. Kiai sepuh nggak ada harganya. Yang berharga itu adalah bos, duit. Mana yang paling banyak ngasih duit donasi ke masjid, lah itulah yang dipertimbangkan ucapannya, yang dihargai ucapannya. Di masyarakat kan gitu. Nggak ada orang ilmu, nggak perlu sekarang tuh orang ilmuwan, ahli ilmu. Di kalangan sebagian masyarakat tidak dianggap penting. Yang namanya ilmu, soleh, kiai sepuh nggak penting. Yang penting duit. Kalau orang sudah duitnya banyak, itu dihargai oleh masyarakat. Tapi repot sekali gitu kan. Ini orang pola pikirnya golongannya wali, pola pikirnya golongan wali. Ya setidaknya kita, kalaupun tidak bisa begitu, setidaknya kita ngerasa salah. Ada saking kecilnya dianggap tidak ada, bagaikan amuba, karena terlalu kecil, virus karena terlalu kecil dianggap tidak ada, sudah dianggap tidak ada saja karena begitu kecilnya. Bakteri karena terlalu kecil dianggap tidak ada. Yalah syekh wa qala dawu sapa Abdullah bin Mubarak. Jadi dia berusaha komunikasi dengan Gusti Allah, Allahnya tidak meladeni dunia. Wa qala sapa Abdullah bin Mubarak hubbud dunya utawi cinta dunia wa dzunubi lan piro-piro dosa fil qalbi ing dalam ati qad ihtawasat iku teman-teman ngliputi apa hubbud dunya wa dzunub ngliputi hu ing qalb famata moko ing dalam kapan yasilu bisa kentug teko apa qalb keteko al khairu apa kebagusan ilahi maring qalb. Bagaimana mungkin suatu makrifat itu datang di dalam hati yang diliputi apapun sandal sepatu tidak patut berada di atas kepala, mesti diinjak, mesti harus di bawah telapak kaki. Boleh punya harta dunia tapi jangan dimasukkan ke hati. Boleh punya harta dunia tapi kalau sampai masuk ke dalam hati, nah inilah keliru. Wa man ja'ala syahwatahu tahta qadamaihi farraqa syaitanu min dhillihi. Allahu ta'ala.